Satu kota Madinah bergemuruh penuh tangisan air mata akan kerinduan kepada baginda Maulana Muhammad. Pada saat itu saling bertanya-tanya, apakah Nabi Muhammad hidup kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghawi sultanuh al-walih al-burhanuh al-maksud fil wujud karamuhu wal ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athyar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh wilayah, aparatur pemerintah, yang saya cintai, yang saya muliakan, para guru-guru yang tengah hadir di antara kita. Kita doakan semua guru-guru kita yang tengah hadir di antara kita, Allah Ta'ala sehatkan, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi setiap urusannya, Allah kabulkan segala hajat keinginannya. Amin ya Rabbal. Tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ialah Allah yang maha kaya. Selain Allah yang maha kaya, maka merekalah yang miskin. Ialah Allah yang maha raja. Selain Allah yang maha raja, maka merekalah seorang hamba. Ialah Allah yang maha melihat. Selain Allah yang maha melihat, maka merekalah yang buta. Ialah Allah yang maha mendengar. Selain Allah yang maha mendengar, maka merekalah yang tuli. Ialah Allah yang memberikan kita umur, sehingga alhamdulillah Allah memberikan umur kita sampai-sampai saat ini kalian diberikan umur panjang dan dikasih izin oleh Allah untuk duduk di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Aduh. Tak lupa pula kita salamkan kecintaan kita kepada sosok manusia yang paling agung di muka bumi Allah. Sosok manusia yang paling mulia di muka bumi Allah, yang dimana tidak ada tandingan kemuliaannya, yang mengajarkan kita mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Baginda Maulana Muhammad. Kayaknya saya duduk di sini ceramah kurang afdol kalau saya ceramah belum sholawatan, betul? Kira-kira kalau kita salawatan bareng, setuju tidak? Setuju tidak? Sekarang jam berapa ini? Jam 11. Mau lanjut atau kagak? Masih semangat atau kagak? Masih semangat? Lanjut. Ya Rasulullah, ya Nabi. Sebentar. Tar dulu. Pada hafal kagak salawatannya? Doain. Yang hafal salawatannya tapi nggak ikut salawatan, doain sendalnya hilang, panci di rumah hilang, pacarnya hilang. Amin ya Rabbal. Ya Rasulullah,
Ini saya rasa ini pemain hadro belum makan ini. Ini belum makan apa grogi toh? Yang ini ke selatan, ini ke barat. Saya ke timur suaranya. Kalian ke utara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedikit saya pengen cerita. Semalam saya berangkat dari Jakarta itu jam 11:30. Saya berangkat dari Jakarta jam 11:30. Semalam ngisi acara dulu di daerah Depok. Akhirnya baru sampai sini. Alhamdulillah Allah kasih selamat sampai di sini. Udah selamat. Sedikit yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ayo, mau ngaji nggak? Ya mau ngaji, dengerin baik-baik ceramahnya. Sedikit yang ingin saya sampaikan, tapi insya Allah bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Beb, apa yang pengen dibahas, Beb? Saya pengen bahas tentang kerinduan seorang sahabat kepada baginda Maulana Muhammad. Sebelum itu, saya pengen kasih tahu sama kalian. Ini seorang sahabat begitu besar kerinduannya kepada baginda Maulana Muhammad. Beliau namanya Bilal ibn Rabah. Siapa Bilal ibn Rabah? Bilal ibn Rabah ini adalah muazzinnya baginda Maulana Muhammad. Jadi, Jadi azan itu sudah ada dari zaman Rasulullah, bukan dari zaman sekarang, enggak. Azan ini sudah dibawakan oleh pada waktu itu zaman Rasulullah. Bukan baru ini, bukan. Saya bakal kisahkan kisah sahabat baginda Maulana Muhammad, Bilal ibn Rabah. Siapa Bilal ibn Rabah? Bilal ibn Rabah ini adalah muazzinnya baginda Maulana Muhammad. Dikisahkan pada saat itu, pada akhir hayatnya baginda Maulana Muhammad, pada akhir hayatnya, meninggalnya Nabi Muhammad, saat itu meninggal Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah menghadap ke khalifah, yakni khalifah siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bilal bin Rabah ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, wahai khalifah, saya izin untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Apa jawab khalifah? Wahai Bilal, saya tidak akan menurunkan seseorang yang sudah dinaikkan oleh Rasulullah. Air mata Bilal membasuhi pelupuk matanya sampai jatuh ke tanah. Dengan rintihan suara tangisnya, Bilal mengatakan, wahai khalifah, saya izin untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Apa jawab khalifah? Wahai Bilal, kasih saya satu alasan yang dimana saya bisa mengizinkan kamu untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Apa jawab Bilal ibn Rabah? Wahai khalifah, engkau lihat itu bukit di sebelah sana. Bukit di sebelah sana itu adalah tempat di mana ketika saya azan. Di sebelah sana, wahai khalifah, itu tempat baginda Maulana Muhammad berdiri ketika memandang saya azan. Setiap waktu sholat, wahai khalifah, setiap waktu sholat, wahai khalifah, sehari 5 kali, wahai khalifah, Rasulullah SAW mengingatkan, Bilal, waktu azan, Bilal, waktu sholat telah masuk.
Dan terkadang wahai khalifah, terkadang saya mengingatkan baginda Maulana Muhammad. Saya datang ke kamarnya, saya mengetok pintunya. Wahai baginda Maulana Muhammad, ya Rasulullah, wahai kekasihnya Allah, waktu salat. Momen-momen ini wahai khalifah yang saya tidak kuat. Kebersamaan saya bersama baginda Maulana Muhammad. Ketika saya azan, saya menaik bukit di tempat saya azan. Saya menoleh ke belakang, saya melihat baginda Maulana Muhammad. Saya berjalan lagi ke atas bukit, sampai saya di atas bukit tempat saya azan, saya menoleh lagi. Ada baginda Maulana Muhammad memandang saya ketika saya ingin mengumandangkan azan. Wahai Bilal, apa alasanmu? Bilal menjawab, ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sudah tidak ada lagi Rasulullah. Demi Allah, saya tidak kuat akan mengingat kebersamaan saya bersama baginda Maulana Muhammad. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Bilal, kalau emang itu alasanmu, saya izinkan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Bilal bin Rabah pulanglah ke kampung. Dalam riwayat Bilal bin Rabah pulang kampung. Sebulan, 2 bulan, sekian bulan, Bilal bin Rabah dimimpikan datang. Bilal bin Rabah mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi tersebut Rasulullah menegur Bilal, ya Bilal, ma hadzal jaba, limadza lam tazurni? Wahai Bilal, sungguh gersang hatimu, mana kerinduanmu padaku? Lama kau tak berkunjung padaku. Bilal terkaget. Bilal bangun dari tidurnya, tangisan air matanya yang menderas itu membasuh tanah. Keluarganya nyamperin Bilal, Bilal, kamu ini kenapa? Kok kamu nangis? Bilal menjawab, sesungguhnya, sungguh aku dalam keadaan rasa takut saat ini. Takut kenapa Bilal? Apa yang kamu takutkan? Aku ditegur Rasulullah dalam mimpiku, ma hadzal jaba, limadza lam tazurni? Bilal, sungguh gersang hatimu, mana kerinduanmu padaku? Lama kau tak kunjung padaku. Pada saat itu keluarga Bilal mengatakan, Bilal, mungkin sudah saatnya kamu ziarah ke makam baginda Maulana Muhammad. Jalanlah dalam riwayat ada yang menggunakan keledai, ada yang menggunakan onta, ada yang menggunakan kuda. Bilal dalam riwayat itu Bilal berjalan menuju kota Madinah, pengen berziarah ke makam baginda Maulana Muhammad. Dalam perjalanannya Bilal ibn Rabah, deras air matanya terus menetes ke tanah, tangisan suaranya terus menetes ke tanah, terus menjerit akan kerinduan kepada baginda Maulana Muhammad. Sampailah Bilal di gapura Madinah. Ada gapura Madinah. Bilal memandang lagi bukit di mana tempat Bilal bin Rabah azan, melihat lagi sudut kota Madinah, tempat di mana baginda Maulana Muhammad berdiri memandang siapa? Memandang Bilal bin Rabah saat mengumandangkan azan. Air matanya deras menetes lagi, jeritan suara tangisannya akan kerinduan baginda Maulana Muhammad. Bukan sedih tangisannya, bukan. Kenapa? Sedih karena akan rindu kepada baginda Maulana Muhammad. Rindu akan kebersamaan kepada baginda Maulana Muhammad. Rindu momen di mana saat azan baginda Maulana Muhammad memandang wajahnya Bilal ibn Rabah. Sampailah Bilal di makamnya baginda Maulana Muhammad. Saat sampai, karena sudah habis suara tangisan ini, suara Bilal ibn Rabah udah habis, di jalan udah nangis, air matanya mungkin udah kering kalau dibilang. Bilal cuma mengatakan di hadapan makam Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah.
suara Bilal telah habis di jalan, tangisan jeritannya akan kerinduan kepada baginda Maulana Muhammad. Pada saat itu saudara, ada yang menepuk pundaknya Bilal bin Rabah. Saat ditengok ke belakang, Bilal bin Rabah menoleh ke belakang. Ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama Sayyidina Umar ibn Khattab. Saat menoleh ke belakang, Bilal bin Rabah menangis, memeluk erat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar nanya, "Bilal, kamu kenapa? Apa membuat kamu nangis?" Sungguh saya merasakan rasa takut saat ini, wahai Abu Bakar. Saya merasakan rasa takut. Saya ditegur oleh Rasulullah, "Ma hazal jaba, limadza lam tazurni?" Sungguh gersang hatimu wahai Bilal. Mana kerinduanmu padaku? Lama kau tak kunjung padaku. Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Bilal, ketika air mata yang menetes merindukan baginda Maulana Muhammad, yakinlah baginda Maulana Muhammad tidak akan meninggalkan siapa yang mencintainya." Apa kata Bilal bin Rabah? "Benarkah itu wahai Abu Bakar? Apakah itu sesuatu yang benar?" "Ya, benar Bilal." Tenang hatinya Bilal. Akhirnya Bilal ibn Rabah diajak duduk sama Abu Bakar Siddiq di bawah pohon dalam riwayat. Saat itu lagi berbincang-bincang asyik dengan Bilal ibn Rabah, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ngomong sama Bilal ibn Rabah, "Bilal, mumpung kamu lagi di Madinah, maukah kamu azan lagi?" Saat berbincang-bincang asyik, Bilal bin Rabah terdiam seketika. Bilal bin Rabah menoleh lagi ke bukit di mana tempat Bilal bin Rabah azan. Melihat lagi ke sudut kota Madinah, tempat di mana baginda Maulana Muhammad berdiri memandang wajah Bilal ketika mengumandangkan azan. Air matanya membasahi pelupuk matanya lagi sampai jatuh ke tanah. Dengan rintihan suara sedih akan kerinduan kepada baginda Maulana Muhammad, Bilal bin Rabah menjawab, "Tidak Bilal, saya belum kuat." Singkat cerita, dalam riwayat saudara, dalam riwayat dikisahkan saat itu datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Siapa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain adalah cucunya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat datang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, beliau berteriak nih. Sayyidina Husain teriak kepada Bilal, "Wahai tukang azan kakekku, maukah kamu azan lagi?" Apa yang terjadi saudara? Bilal bin Rabah berdiri, melihat wajahnya Sayyidina Husain sangat mirip dengan baginda Maulana Muhammad. Melihat tangannya Sayyidina Hasan sangat mirip dengan baginda Muhammad. Melihat kakinya Sayyidina Husain sangat mirip dengan baginda Maulana Muhammad. Bilal bin Rabah memeluk erat cucunya baginda Maulana Muhammad dan mengatakan, "Sungguh aku mencium keringatnya baginda Maulana Muhammad di badan kalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad." Sayyidina Abu Bakar negor kepada Bilal bin Rabah, "Bilal, ini yang minta kamu azan cucunya baginda Maulana Muhammad. Kamu kabulin permintaannya." Dengan senyum bahagia karena yang minta cucunya Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Bilal bin Rabah mulai berjalan ke atas bukit yang dimana tempat beliau selalu azan dan dipandang di sudut Madinah baginda Maulana Muhammad. Beliau berjalan menoleh ke belakang melihat sisi sudut kota Madinah, membayangkan bagaimana ketika ada Rasulullah pada saat itu. Air matanya berderai lagi, membasuhi pelupuk matanya kembali. Sampailah Bilal di puncak bukit, mengumandangkan azanlah Bilal pada saat itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kota Madinah bergurau suara, ramai suara, berguru suara, saling bertanya-tanya. Warga Madinah bertanya-tanya, apakah Muhammad hidup kembali? Apakah kekasihnya Allah hidup kembali? Lanjut lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga-warga di kota Madinah berkeluaran dari rumah-rumahnya dan saling menanyakan, apakah Muhammad kekasihnya Allah hidup kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Asyhadu an la ilaha illallah. Satu kota Madinah berguru suara tangisan akan kerinduan kepada baginda Maulana Muhammad. Berbondong-bondong seluruh warga di Madinah melihat ke bukit dan makin bergemuruh suara tangisan. Satu kota Madinah bergemuruh penuh tangisan air mata akan kerinduan kepada baginda Maulana Muhammad. Pada saat itu saling bertanya-tanya, apakah Nabi Muhammad hidup kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Abu Bakar menjawab, tidak. Itu Bilal bin Rabah yang sedang mengumandangkan azan, permintaan dari cucunya baginda Maulana Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lanjut lagi saudara, ketika dilafaz asyhadu anna Muhammadar Rasul, hilang suara Bilal bin Rabah. Sahabat mengejar Bilal bin Rabah. Pada saat itu Bilal bin Rabah mengatakan, lanjutkan, aku tidak kuat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu Bilal bin Rabah, kecintaannya Bilal ibn Rabah. Sekalipun Bilal ibn Rabah ini semasa hidup itu adalah seorang budak yang dimerdekakan pada saat itu, diangkat oleh Rasulullah pada saat itu. Sampailah pada saat itu Bilal ibn Rabah jadi muazzinnya baginda Maulana Muhammad. Setiap 5 waktu itu selalu didampingin sama Nabi Muhammad. Saya tanya sama kalian semua, kalian pejamkan mata kalian, pejamkan mata kalian. Saya minta kalian senyap semua. Yang di atas yang masih pada ngobrol, dengerin. Yang di belakang, kalian pejamkan mata kalian semua. Bayangkan di depan mata kalian ada baginda Maulana Muhammad. Bayangkan di depan mata kalian ada baginda Maulana Muhammad. Apa yang akan kalian bicarakan kepada Nabi Muhammad? Apakah kalian akan memeluk erat Nabi Muhammad? Atau kalian lari dari hadapan Nabi Muhammad karena kalian malu, kalian pernah berpaling cinta dari Nabi Muhammad? Kamu pandang Nabi Muhammad, anggap Nabi Muhammad ada di depan kalian pada saat ini. Anggap Nabi Muhammad ada di depan kalian pada saat ini. Kamu panggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bayangkan Nabi Muhammad tersenyum pada kalian ketika kalian memanggil namanya baginda Maulana Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bayangkan pada saat ini Nabi Muhammad memeluk erat kalian, apa yang kalian rasakan pada saat ini? Sedih, bahagia, senang, terharu. Kalian peluk erat Rasulullah, kalian peluk erat, peluk yang kencang.
Sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, anggaplah aku sebagai umatmu ya Rasulullah. Aku sebagai umatmu ya Rasulullah. Aku pernah memalingkan cinta aku untuk dunia ya Rasulullah. Kalian peluk Allah Rasulullah, peluk yang kencang Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pernah berpaling cinta, saya mementingkan dunia, saya lebih cinta akan dunia ketimbang engkau ya Rasulullah. Padahal engkau telah mengorbankan darah engkau untuk kami umatmu ya Rasulullah. Engkau berkorban berdiri tegak untuk membela agama Islam. Sampai-sampai kita mendapatkan agama yang damai saat ini ya Rasulullah. Perjuangan engkau ya Rasulullah. Sekarang kalian ucapkan janji pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berjanji pada diri saya akan menyediakan cinta untukmu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Rasulullah, saya pengen duduk bersama engkau kelak di Telaga Kausar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin memandang wajahmu kelak di yaumil akhir ya Rasulullah. Ketenangan apa yang kalian dapat sekarang? Kebahagiaan apa yang kalian dapat sekarang? Bayangkan, kita yang tidak pernah memandang wajah Nabi, tidak pernah duduk bersama Nabi, ketika mendengar kisahnya Nabi Muhammad, tanpa sadar air mata kita membuktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Tanpa kalian sadar, hati kalian lemah ketika mendengar cerita riwayat Nabi Muhammad. Ini baru kejadian dari seorang sahabat satu, Bilal ibn Rabah. Ada berapa sahabat Rasulullah? Begitu banyak sahabat Rasulullah. Nikmat ketika kita bersama Rasulullah, sangat nikmat. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang ia cintai. Kalau kalian cintanya sama dunia, apa kata Rasulullah? Ad-dunya mal'un, mal'un ma fiha illa zikrullah wa ma'aliman wa muta'alliman. Ad-dunya mal'un, dunia itu keji, dunia itu hina, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Mau dunia ke, mau mobil ke, mau harta, mau pangkat, mau jabatan, apapun itu di isi dunia, itu semua adalah hina di mata Allah. Wa ma fiha, kata Allah, kata Rasulullah, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya, kata Rasulullah, illa zikrullah, kecuali orang yang mengingat Allah. Wa ma'aliman, dan orang-orang yang alim. Wa muta'alliman, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Kalian duduk di sini tidak lain kalau bukan menuntut ilmu, nyari apa? Betul? Kalian cari ilmu, kita berdoa sama Allah, kita pulang dari sini, kita keluar dari majelis ini, tidak lain tidak bukan lisan kita makin cinta, selalu basah bersalawat kepada baginda Maulana Muhammad. Amin ya Rabbal. Kita berdoa pada Allah, semoga kita keluar dari sini, dari majelis ini, Allah istiqomahkan lidah kita, lisan kita terus basah bersalawat kepada baginda Maulana Muhammad. Allah jadikan kecintaan kita kepada baginda Maulana Muhammad semakin bertambah. Amin ya Rabbal. Ini seorang Bilal, muazzinnya baginda Maulana Muhammad. Bilal itu azan pada saat itu, pada zaman Rasulullah, Bilal ini tukang azan. Memang betul pada zaman Rasulullah nggak ada toa, benar. Tapi asal kalian tahu saudara, Bilal bin Rabah azannya di bukit, suaranya tembus gunung Jabal. Itu Bilal bin Rabah, suaranya menggelegar. Segitu mulianya azan saudara, segitu mulianya azan mengingatkan waktu sholat saudara. Mohon maaf, saya kasih teguran keras kepada Menteri Agama. Jangan sesekali kamu menyamakan antara suara azan
dengan gonggongan anjing. Kita umat Islam bakal marah. Kita tidak terima, saudara. Segitu rindunya Bilal bin Rabah, pengorbanannya Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan pada zaman Rasulullah. Kerinduannya, tangisannya kepada baginda Maulana Muhammad. Bilal bin Rabah itu kan azannya Rasulullah. Semulia itu azan mengingatkan waktu sholat, disamakan derajatnya dengan gonggongan anjing, saudara. Kita ulama, kita habaib tidak pernah cari masalah. Kita umat Islam tidak pernah cari masalah. Kalian duduk di bangku pemerintah, kalian duduk di bangku menteri agama, itu kami ke atas kepercayaan kami para rakyat. Kalian duduk di bangku pemerintahan, kalian duduk di bangku menteri agama, itu karena kami semua, kami memberikan kepercayaan pada kalian. Tapi andai kata kalian para menteri agama, apalagi kalian yang mengatakan, yang menyamakan antara derajat azan dengan suara anjing, kalian menyamakan itu. Kami para rakyat memilih kalian untuk duduk di bangku menteri agama. Tanpa kepercayaan kami, kamu nggak bisa duduk di bangku situ. Jikalau berani-beraninya kamu menyamakan antara derajat suara anjing, suara azan dengan derajatnya dengan suara anjing, dengan gonggongan suara anjing, maka jangan salahkan kami umat Islam akan melengsarkan kedudukan kamu di bangku pemerintahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ingatkan kembali, alhamdulillah saya main di media, semoga ini pesan-pesan kita yang pelantara saya, pesan-pesan dari umat Islam yang ada di Garut sampai nanti di sana. Biar dengar sama pemerintah, kalau bisa kasih teguran ke Menteri Agama ini. Kalau nggak bisa juga, pecat, betul? Pecat, betul? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Kita umat Islam bukan radikal, enggak ada kita radikal, enggak ada kita cari musuh, enggak ada. Tapi kalau kita diusik, mohon maaf. Jangankan harta saya, jiwa saya, nyawa saya, ketika ada orang berani-berani musik Islam, menghina Al-Quran, menghina azan, apalagi menyamakan derajat azan dengan gonggongan anjing, maka jiwa saya, nyawa saya siap mati untuk membela agama Islam, saudara. Jangankan hanya nyawa, dimasukkan ke dalam jeruji besi pun saya siap, saudara. Andai kata ada yang melaporkan saya menjelekan itu menteri agama, saya mau dipenjara, silakan, demi Allah, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam diri saya, saudara. Lebih baik saya menderita dalam penjara, lebih baik saya busuk dalam penjara, akan tetapi mengatakan sesuatu kebenaran, ketimbang saya hidup enak, saya hidup tenang, tetapi saya menutupi kebenaran, saudara. Lebih baik jiwa saya, nyawa saya taruhannya, lebih baik saya dibunuh, saya mati menghidupkan Islam, saya mati untuk membela agama Islam. Lebih baik saya seperti itu, ketimbang saya hidup tenang, hidup nyaman, hidup enak, tetapi menutupi sesuatu kebenaran. Oleh karenanya, saudara, kalian umat Islam di Garut, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Jangan pernah mundur menyuarakan kebenaran. Sekalipun harus mati, sekalipun harus dipenjara, sekalipun harus dibunuh, jangan pernah takut. Selama darah kalian, nyawa kalian mesti dititipkan oleh Allah, maka selama itu pula kalian harus membela agamanya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Saya minta kepada umat Islam di Garut, tegaskan kepada menteri-menteri di sini, di Jawa Barat khususnya, kalian adakan protes sampai itu menteri agama yang menyamakan antara derajatnya azan dengan suara anjing membuat klarifikasi, saudara.
Dimanapun saya ceramah akan saya terus ini bawa ceramah ini. Sampai kapan? Sampai Menteri Agama itu mengatakan bahwa dirinya memang salah. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Udah jam berapa sekarang? Jam 12, udah waktu zuhur. Udahan ya? Lanjut apa udahan? Udah waktu zuhur, lanjut atau kagak? Pesan saya terakhir, kalau emang kalian mau cinta, cintain dulu apa yang dicintain sama Allah. Yang cintain sama Allah apa? Nabi Muhammad. Yang cintain sama Allah apa? Kalian dekat sama Nabi Muhammad, maka kalian dekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Caranya gimana, Beb? Saya punya satu amalan yang dimana sekalipun kita pelaku maksiat, tapi tetap diterima amalan ini. Ingat lagi baik-baik, saya punya satu amalan yang dimana sekalipun kita pelaku maksiat, tetapi tetap diterima amalan ini. Mau tahu? Mau tahu? Wani piro? Amalan ini jam berapa ini? Udah jam berapa? Jam 12. Mau nambah lagi waktunya? Mau nambah lagi waktunya? Amplopnya nambah lagi juga ya? Bercanda. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau tahu amalannya apa? Wani biro. Amalan yang tidak pernah ditolak sekalipun kita pelaku maksiat. Satu. Tungguin ya. Amalan satu yang gak akan ditolak sekalipun kita pelaku maksiat. Cie nungguin. Sholawat. Gak perlu ribet-ribet. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gak perlu banyak-banyak, sehari 10.000 kali ini cukup udah. Nah, kan pada ketawa. Nih mama giliran nontonin opa-opa Korea pada demen bener. Disuruh baca sholawat aja ribet bener. Ada di sini dari opa Korea ada. Tahu nggak apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan siapa yang ia cintai, kata Rasulullah. Kalian cintai sama opa Korea, ada yang cinta sama Nabi Muhammad, yang anak-anak muda cinta sama opa Korea nih. Nanti kelak di yaumil akhir Nabi Muhammad lagi bagi-bagi syafaat. Oh, kamu cintanya sama opa Korea kamu. Oh, kamu cinta sama saya Nabi Muhammad, nih saya kasih syafaat. Oh, kamu cinta sama Korea kamu. Kamu cinta sama itu apa, muka plastik itu? Apa? Apa muka plastik? Apa? BTS. Ah, iya itu. Siapa namanya? Tuh kan, tuh. Pada tahu namanya. Nabi Muhammad lagi bagi-bagi syafaat. Ketahuan kamu cintanya bukan sama Nabi Muhammad, saudara. Saya tanya sama kalian semua, emang bisa tuh opa-opa Korea ngasih syafaat kepada kalian? Oh, nggak bisa. Boro-boro ngasih syafaat, lu yang ada, yuk ke neraka bareng sama gue. Nah, kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Kalau mau cinta, cintai sama orang yang dicintai sama Allah. Cintai apapun itu yang dicintai sama Allah. Hidup kalian bakal berkah. Amin. Ya Rabbal. Hatta pasangan, kalian mau cari pasangan hidup. Wah, ini pasangan pada senyum-senyum sendiri nih. Kalau mau nyari pasangan hidup, cari sesuai apa isi hati kalian. Kenapa? Karena dalam hati kecil kalian ada Allah dalam situ. Mau tahu calon imam yang baik seperti apa? Ini anak-anak muda, perempuan-perempuan. Mau tahu nggak calon imam yang baik itu seperti apa? Mau tahu kagak? Saya kasih tahu calon imam yang baik kayak apa.
Mau tahu calon imam yang baik? Calon imam yang baik itu begini. Saya kasih tahu. Calon imam yang baik, dia yang laki-laki punya nyali, datangin orang tuanya. Ini calon wanita perempuannya. Ini ibunya, ini bapaknya. Posisi saya antara saya dengan calon istri saya sejajar. Saya ngomong sama calon istri saya, depan orang tua calon istri saya ngomong, sayang, munduran dikit boleh? Biar aku yang jadi imamnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu baru calon imam yang baik, yang berani datengin orang tuanya. Mohon maaf, yang kemarin ngerayain Valentine dikasih coklat, yang ngasih coklat bakal kalah sama yang ngajak akad, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, udahan ya. Udah waktu zuhur, waktunya sholat berjamaah. Udah azan belum? Apapun yang kalian pilih, kalian tanya sama hati kecil kalian, apakah ini yang terbaik buat saya? Ya Allah, kalau emang yang ini yang terbaik buat saya, satu, kalau kalian mencintai sesuatu ciptaan Allah, maka jangan kejar ciptaan Allah, jangan. Kalian cinta sama fulan, beb, itu ganteng banget orang, beb. Beb, itu cantik banget orang, beb. Jangan pernah kejar ciptaannya, jangan. Beb, saya sayang sama dia. Jangan kejar dia. Kejar dulu sang pemilik hatinya. Siapa? Allah. Kalian minta sama Allah, jangankan dia. Seikat, dua ikat, 10 ikat dapat, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu lagi ingin saya sampaikan, jangan pernah putus dalam berjuang. Dalam berjuang apapun perjuangan itu. Kalian yakin ada pelangi setelah hujan? Kalian yakin ada pelangi setelah hujan? Kalian juga harus yakin ada kebahagiaan setelah perjuangan. Kalian tahu apa yang menyakitkan? Yang menyakitkan itu ngechat dia checklist 2 abu-abu, tidak kunjung membiru, akan tetapi membuat status 2 menit yang lalu. Sakit? Sakit tidak? Makanya cinta sama Nabi Muhammad, mohon maaf, sekalipun lu berpaling cinta dari Nabi Muhammad gak bareng ninggalin lu. Beneran ini mah. Kalau lu cinta sama pacar lu, belum tentu itu jodoh. Iya kalau jodoh. Lah kalau kagak jodoh, kasihan kan jaga jodoh orang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nikahnya sama orang lain, saudara. Sakit tidak? Sakit tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau cinta cukup satu, cintain lo Nabi Muhammad dah. Nabi Muhammad demi Allah nggak pernah memalingkan cinta pada kalian. Cintain Nabi Muhammad demi Allah. Nabi Muhammad nggak pernah berpaling dari kalian. Bahkan Nabi Muhammad itu selalu merindukan kalian umat-umatnya. Oleh karenanya saya sampaikan sekali lagi, cintain Nabi Muhammad, insya Allah. Ini kampung namanya kampung apa? Apa? Sirah Kebluyur. Oh. Sila Cijugul. Apa nih namanya? Sirah Cibubul. Terserah. Pokoknya kita doain ini kampung semoga bertambah maju, baik dan berkah. Amin. Dijauhkan dari segala bala.
Yang punya utang Allah lunasin utangnya. Ketahuan banyak utangnya tuh. Yang punya hajat Allah angkat hajatnya. Yang belum punya jodoh Allah pertemukan jodohnya. Yang udah dapat jodoh Allah langgengin jodohnya. Allah kumpulin bersama orang siapa yang ia cintain. Amin ya Rabbal. Yang belum berangkat umrah Allah naikin umrah. Yang belum berangkat haji Allah naikin ke haji. Yang belum apa lagi? Hah? Apa? Yang kok nikah? Yang jawab mak. Mau nikah berapa kali, Mak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Intinya semua sehat. Setiap rumahnya Allah kasih limpah rizki yang banyak. Amin ya Rabbal. Allah jadikan orang yang kaya raya. Kalau udah kaya jangan lupa saya. Kasih duit saya yang banyak. Nanti saya cari-carian di akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah dulu ya. Saya izin pamit. Kalau mau ngundang saya, nanti saya punya channel YouTube namanya Reza Banahsan. Pokoknya jangan lupa yang pengen nonton ceramah saya punya channel YouTube namanya Reza Banahsan. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Promosi dulu, promosi. Jangan lupa kita ngana kasih komen. Kita kok kasih subscribe, kasih share yang banyak. Kalau untuk pengen nonton ceramah saya, jangan lupa tombol loncengnya dipencet biar nggak ketinggalan video-video saya yang baru. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya izin pamit, saya belum istirahat baru setengah jam. Doain saya sehat, biar saya istiqomah terus berjuang di jalannya Allah. Amin ya Rabbal. Doain saya sehat. Tanggal 8 saya di Pasuruan, tanggal 10 saya di Papua, tanggal 12 saya di Malang, tanggal 15 saya di Jogja. Itu jadwal saya. Ya, itu pun kalau ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang, ya sudah. Saya di rumah bersama istri tercinta. Akhirul kalam wa la tuhikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.